Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أيها الإخوة والمسلمين والmuslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini membahas masalah makna la haula wala quwata illa billah. Yang kita bahas kajian kita yaitu makna la haula wala quwata illa billah, dengan merujuk yaitu kitab Al-Aqidatut Thahawiyah yang disarah oleh para ulama sunnah seperti Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dan juga para ulama yang lainnya seperti Syalbani, Syekh Ibnu Baz, dan juga para ulama yang masih hidup seperti Syekh Shalih Al-Syekh dan juga Syekh Shalih Fauzan hafizahumullah. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi, dan segala sesuatu itu berlangsung dengan kehendak Allah Ta'ala dan ilmunya, dan juga dengan ketentuannya, dan juga dengan takdirnya. Kami ulang lagi. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah, naqulu, kami berkata, la hilata li akhatin wala harakata li akhatin wala tahawwala li akhatin an ma'siyatillahi illa bima'unatillah. Tidak ada daya untuk salah seorang, tidak ada daya untuk salah seorang, dan tidak ada gerakan yang dilakukan salah seorang. Dan di dalam manusia itu pindah dari maksiat kepada Allah Ta'ala atau berhenti dari maksiat kepada Allah Ta'ala kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillah, wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillah was-sabati 'alaiha illa bitaufiqillah. Dan tidak ada kekuatan untuk salah seorang pun untuk menegakkan taat dia kepada Allah dan sabat atau tetap di atas taat kecuali dengan taufiqullah, dengan petunjuk Allah. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu beliau mengatakan kita Ahlussunnah wal Jamaah berpunya prinsip tidak ada kekuatan yang dilakukan oleh manusia, dan tidak ada gerakan pula, dan tidak mungkin manusia akan menjauhi maksiat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tidak mungkin manusia bisa menjadi orang yang ahli taat kepada Allah Ta'ala dan istiqamah di atas taat kepada Allah melainkan dengan taufiqullah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, maka hal ini ada dalil yang disebutkan di dalam surat Al-Isra 56 sampai 57 yang menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu firman-Nya, qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfadz dzurri ankum wala tahwila.
Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Artinya, katakanlah wahai Nabi, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi, serulah pepujian-pepujian atau berhala-berhala atau sesembahan yang kamu yakini, yang kamu minta-minta, yang kamu percayai selain Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang berbuat syirik, supaya menunjukkan, tunjukkan berhala-berhalamu, sesuatu yang kamu sembah selain Allah ini. Apa katanya Allah Ta'ala? Rasulullah SAW disuruh berkata, fala yamlikuna kasfad durra ankum, maka tidaklah mereka memiliki kemampuan untuk menolak bahaya yang menimpa kepada dirimu, ya. Wala takhwila, dan juga tidak bisa memindah bahaya itu dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Dan inilah maknanya, tidak mungkin kita akan bisa menjauhi maksiat kecuali atas pertolongan dari Allah Ta'ala. Makanya kita setiap sholat, setiap saat memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi kalau kita mau menghindari berbuat maksiat, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan bagi kami ini untuk menolak yang kau haramkan ini kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Maka insya Allah dengan ikrar kita, dan dengan kesadaran hati kita, dan dengan memahami makna yang kita baca, Allah akan menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat, ya. Jadi apabila kita dihadapkan satu kemaksiatan, maka tidak mungkin kita akan bisa menolak kemaksiatan itu kecuali atas bantuan dari Allah. Karena itu kita mohon kepada Allah, ya Allah jauhkan kita ini, jauhkan kami ini dari dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada kita saat takbir, setelah kita takbiratul ihram, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah jauhkanlah diriku dan dari kesalahanku atau maksiatku atau dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan yaitu antara timur dan barat. Nah, ini menunjukkan kita ketika menjauhi kemaksiatan, hendaklah kita mohon kepada Allah supaya Allah memberi pertolongan kepada kita, memudahkan kita untuk meninggalkan maksiat. Karena maksiat ini disenangi oleh hawa nafsu. Maksiat itu disenangi oleh hawa nafsu. Orang punya istri masih juga ingin zina, ya. Sudah punya harta masih ingin mencuri, ingin berjudi, ya. Jadi maksiat itu disenangi oleh syaitan, disenangi oleh hawa nafsu. Karena itu tidak mungkin kita akan lepas dari bahaya hawa nafsu ini kecuali kita isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu fahamilah setiap kita membaca Fatihah pada saat salatnya itu minimalnya 17 kali, iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kemudian juga Allah menjelaskan, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Sesembahan-sesembahan, ya, yang mereka minta, mereka ini pun masih mencari menuju Rabb-nya, yaitu wasilah, sarana. Maka Allah menanya, mana yang lebih dekat? Mereka yang langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan perantara itu? Bukankah perantara itu masih butuh kepada Allah? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mana yang lebih dekat? Maka Allah menanya, mana yang lebih dekat, kita langsung memohon kepada Allah ataukah minta didoakan oleh orang yang meninggal dunia atau yang lainnya? Maka yang dekat adalah kita langsung kepada Allah Ta'ala. Oleh karena Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila ada
hambaku ini wahai Nabi menanya kepadamu tentang diri saya, katakan bahwasanya adalah dekat dan akan mengabulkan orang yang langsung minta kepadaku. Dan juga Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu yaitu Allah, mintalah kamu langsung kepadaku maka aku akan mengabulkan. Dan ini janji Allah. Setiap hambanya yang minta kepada Allah walaupun dia banyak dosanya, tetap Allah akan mengabulkan. Dengan syarat kalau ikhlas dia memohon kepada Allah. Dan juga memenuhi syaratnya menjadi orang yang beramal saleh dan juga beriman. Ya. Dan kita tidak perlu minta-minta kepada selain Allah. Karena selain Allah masih butuh. Minta kepada dukun, dukunnya sendiri butuh kepada Allah. Nah, minta kekayaan kepada dukun, dukunnya miskin dia. Minta kesembuhan kepada paranormal, dukun, dukunnya sendiri kalau sakit dia diopname di rumah sakit. Itu menunjukkan mereka mau untuk menolak sakit yang menimpa dirinya saja tidak bisa. Bagaimana mau menolak sakit yang menimpa kepada orang yang lain? Untuk menjadikan dukun atau paranormal itu supaya menjadi kaya, orang paling kaya tidak mampu. Bagaimana orang yang kaya minta bantuan kepada dukun? Dan ini tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Ya, karena mereka masih butuh. Maka kita tidak minta kepada yang butuh, tetapi minta kepada zat yang tidak butuh kepada hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan di sini. وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القدر لأن المخالفين في القدر أعني بهم القدرية ظنوا أن المرء هو الذي يحصل الطاعة بنفسه وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الأسباب إلى آخره. Apa katanya Syekh Saleh Ali Syekh Hafidahullah? Yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, makna keterangan di atas ini dalam membantah kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu berpendapat bahwa apabila dia itu taat kepada Allah itu karena usaha dia. Saya ini taat kepada Allah itu karena saya yang membuatnya dan karena saya berbuatnya dan karena saya yang menghendakinya. Ya, maka Allah membantah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk menolak apapun kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin manusia akan bisa beramal soleh kecuali dengan petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya, karena apa? Karena amal yang soleh itu dibenci oleh hawa nafsu. Sholat dibenci oleh hawa nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, kita tidak mau sholat dan tidak mau menuntut ilmu. Tapi setan dia kalah dengan orang yang ahli ikhlas. Dan setan tidak mampu mengganggu orang yang kuat imannya. Sebagaimana Allah menjelaskan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan iblis itu tidak mampu menggoda orang yang kuat imannya. Demikian juga tidak mampu menggoda orang yang ikhlas dia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Shad ayat nomor 22-23, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Allah, aku akan goda semua hambamu kecuali hambamu yang ikhlas kami tidak mampu. Ya. Oleh karena itu ya kawan, tidak mungkin kita bisa beramal yang soleh, bisa sholat 5 waktu, sholat sunnah, bangun malam, bisa sedekah tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Maknanya ya Allah, jadikan saya, tunjukkan saya ini jalan yang memudahkan diri saya untuk sholat. Ya Allah, mudahkan saya menuntut ilmu. Ya Allah, mudahkan saya ini berinfak. Ya Allah, mudahkan saya ini untuk menerima yang hak. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertamanya tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Minta pertolongan untuk menolak yaitu perkara-perkara maksiat, untuk menjauhi syirik, untuk menjauhi bid'ah, untuk menjauhi maksiat. Dan kita memohon petunjuk kepada Allah agar dimudahkan untuk beramal soleh.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya ini adalah prinsipnya orang ahli sunnah. Ketika dia mampu menolak kemungkaran, dia membaca alhamdulillah hanya karena pertolongan Allah Ta'ala. Ketika dia mampu beribadah, mampu haji, mampu zakat, mampu infak, dia mengucapkan alhamdulillah. Ini semata-mata taufik, rahmat dari Allah. Berbeda dengan orang Mu'tazilah dan orang yaitu Qadariyah. Mereka bangga, ini karena usaha saya ini. Ini usaha kelompok saya. Lihat gitu, keberhasilan kita. Maka tidak boleh. Keberhasilan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Jangankan kita manusia yang banyak dosanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Ta'ala, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kamu yang melempar orang kafir itu mati dengan pasir yang kamu lemparkan itu, tetapi Allah lah yang melemparnya. Betul, beliau yang melemparkan, namun hakikatnya yang menghendaki, yang membuat tangannya beliau melempar kepada orang kafir sampai mati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah bersihnya tauhid dari syirik. Maka orang tidak boleh ujub, tidak boleh bangga atas keberhasilan dirinya. Tetapi sebaiknya manusia merasa dirinya kurang, ya, merasa ibadahnya kurang, merasa banyak dosa. Kalau orang dia merasa banyak dosa, dia akan istighfar, dia akan bertobat. Tapi kalau orang merasa dirinya tidak punya dosa, dia akan maksiat, dan dia akan menyombongkan diri, dan dia akan menghina orang lain. Tetapi kalau dia merasa berbuat dosa, dia akan istighfar, disibukkan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan juga disibukkan dengan amal-amal yang saleh karena mereka merasa amalnya kurang. Tidak boleh orang mengaku dia wali itu amalnya sudah cukup. Tidak boleh. Rasulullah SAW sampai meninggal dunia pun tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang baik, yaitu baik yang itu fardu maupun yang itu yang sunnah. Nah, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kita kembali kepada syarahnya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah merupakan ulama sunnah pada zaman kini yang menyebar ilmunya di mana-mana. La haula ay la takhulu min halin ila halin illa billahi. Maknanya la haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, artinya tidak mungkin orang itu akan pindah satu keadaan menuju ke keadaan yang lain kecuali dengan pertolongan Allah, ya. Tidak mungkin kita meninggalkan bid'ah menuju kepada sunnah kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin kita akan melangkahkan kaki menuju masjid untuk salat berjamaah, untuk menuntut ilmu kecuali bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Dan itulah enaknya orang beriman, merasa semuanya fadilah dari Allah Ta'ala, dan selalu ingat dia, dan tidak menyombongkan dirinya sedikit pun. Sesuatu yang diterimanya membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb yang mengatur semua atau memiliki semua alam ini. Wa kadzalika, katanya Syekh Shalih Fauzan, laisa laka quwwatun illa min quwwatillahi azza wa jalla. Tidaklah engkau, wahai orang yang beriman, memiliki sesuatu kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Ta'ala, ya. Makanya kita mau mengangkat barang, baca la haula wala quwata illa billah. Ketika kita dihadapkan satu masalah supaya terselesaikan, mohon kepada Allah Ta'ala, sebut la haula wala quwata illa billah. Wa fi hadza taslimun wa bara'atun minal khawli wal quwwah, ya. Maka dengan prinsip ini berarti kita menerima, ya, menyerahkan diri dan berlepas diri dari kekuatan yang itu ada pada manusia, tapi kekuatan adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal insanu la yujibu bi khawlihi wa la bi quwwatihi. Apa katanya Syekh Shalih Fauzan hafizallah? Maka orang tidak boleh merasa bangga, merasa ujub, ya, merasa membanggakan diri karena kekuatannya, baik kekuatan fisiknya atau kekuatan ilmunya, tidak boleh.
Ya, sekarang banyak orang menyombongkan diri, terutama orang-orang paranormal. Ya, terutama orang mengaku dia pintar, ini loh saya mampu. Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi gelar oleh Allah taala besok menjadi tuannya pemimpin anak Adam, itu pun beliau mengatakan wala fakhar. Ya. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Saya ini adalah tuannya, pimpinan anak Adam besok pada hari kiamat, tapi beliau mengatakan saya tidak bangga. Beliau orang yang banyak jasanya, yang menjadi sebab kita bisa menerima din yang baik ini, yang tersebarnya dinullah ta'ala lewat dakwah beliau, tapi beliau mengatakan saya tidak membanggakan diri. Maka bagaimana orang selain Rasulullah SAW membanggakan diri dengan karyanya, dengan dakwanya, dengan keberhasilannya, maka tidak boleh. Adapun kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, wajib. Alhamdulillah, semua ini dari Allah. Nah, itu bersyukur. Ya. Tetapi ini semuanya ada karena kami, karena golongan kami, tidak boleh. Punya apa kita? Kita itu miliknya Allah. Inna lillahi, kita itu miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Maka orang menyombongkan diri, ketahuilah diri kita ini milik Allah. Buktinya kita tidak bisa mempertahankan diri menjadi muda terus, menjadi tua, giginya lepas, janggutnya menjadi putih dia, ya, nanti hidupnya bisa berjatuhan, matanya rapeng dia, telinganya kurang mendengar. Kemana lagi kalau tidak pulang? Siapa yang memanggilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak layak seorang muslim berhasil sesuatu lalu membanggakan diri. Sebutlah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yarji'u ila Allah azza wa jalla. Akan tetapi kekuatan dan daya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Fatasta'inu billah, maka mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Fayu'inuka 'ala ta'ati, maka Allah akan menolong kamu, yaitu untuk berbuat ketaatan. Dan kita minta pertolongan kepada Allah ya kan harus dengan wasilah. Apa wasilnya? Wasilnya dengan amal yang soleh, ya, dengan usaha yang diridhai oleh Allah. Ya, satu contoh, kita minta kepada Allah anak, tidak cukup, ya Allah berilah saya anak, tapi berwasilah dengan menikah yang syar'i, ya, memilih wanita yang muslimah, yang solihah, yang banyak keturunannya anak, maka insya Allah akan lahir anak dengan yang kita nikahi wanita itu. Nah, begitu caranya kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan dari bala, supaya dijauhkan dari neraka. Maka tidak cukup ya Allah, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan saya dari neraka, tetapi kita harus beramal yang amal itu membendung diri kita dari neraka, seperti salat menghalangi kita dari neraka, seperti siam menghalangi manusia menuju ke neraka, seperti infak dan juga yang lainnya, termasuk menuntut ilmu, puncaknya penghalang dari bahaya, yaitu neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumah menuntut ilmu, maka Allah menunjukkan jalan menuju surga. Berarti bukan ditunjukkan jalan ke neraka, tapi ditunjukkan jalan menuju surga. Mengapa ilmu ini paling tingginya nikmat? Karena ilmu itu penyebab kita bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Karena dengan ilmu itu kita akan memilih yang hak, dan karena dengan ilmu itu kita akan menghindarkan atau menghindari yang batil. Wa min at-tahawul min al-ma'siyati ila at-tha'ah, dan hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah untuk pindah dari maksiat menuju ke taat. Demikian juga orang mau pindah dari perbuatan syirik menuju tauhid, hendaknya mohon pertolongan kepada Allah. Karena orang yang asalnya berbuat syirik menuju ke tauhid ini berat, karena kawan syirik akan menghalangi dia. Jangan kamu menjadi orang ini menjadi orang ini, nanti kamu mati, kamu tidak akan diselamati atau yang lainnya, macam-macam dia. Kalau kamu taklim di sana, kamu nanti gak disapa oleh orang,
kamu nanti memusuhi orang dan seterusnya. Makanya harus minta pertolongan kepada Allah, ya. Karena orang yang mau kembali kepada yang hak, teman kita yang jahat jin ini menghalangi. Dan juga setan ini ada setan manusia dan ada setan jin. Ya, mungkin temannya menghalangi, teman manusianya, teman jinnya juga menghalangi. Tapi kalau kita minta pertolongan kepada Allah dengan ikhlas, maka Allah yang menolong. Karena semua makhluk ini adalah lemah, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal kufri ilal Islam. Demikian juga orang mau pindah dari kekufuran kepada Islam, minta pertolongan kepada Allah. Tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, namun kita di samping mengucapkan kalimat ikrar syahadat ini, hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah dengan menuntut ilmu, dengan mendekati para ulama agar bisa menasihati diri kita semuanya. Fa kullu syai'in bi khaulillahi wa quwwatihi. Maka segala sesuatu itu tidak luput dari daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Walau wakkalaka ila haulika lam tastati. Seandainya Allah menyerahkan kekuatanmu, manusia, kamu tidak mampu. Ya, kamu tidak mampu. Allah memberi kekuatan kepada manusia. Seandainya Allah memberikan kekuatan kepada manusia, diserahkan sudah kamu berbuat sendiri, tidak mampu. Karena Allah lah yang menghendaki kelanjutan orang itu berbuat atau beramal. Wa kadzalika al-kittu wal kasbu li talabil mal. Demikian juga orang yang capek dan juga berusaha untuk mencari harta, untuk mencari rezeki. Jangan hanya bersikap optimis, yang penting kami punya usaha. Tidak boleh, ini namanya qadariyun, yang hanya mengandalkan kepada usaha. Ya. Tetapi hendaklah kita isti'anah kepada Allah, memohon kepada Allah ketika kita berusaha bangun malam, ya Allah berilah kami rezeki. Ya Allah berilah kami ini pelaris di dalam dagangan saya ini. Ya Allah berilah kami ini laba. Mohon kepada Allah. Karena menjadikan dagangan itu laku dan tidak hanya Allah. Ya. Namun kita jumpai banyak manusia melupakan Allah. Yang penting prinsipnya yaitu usahanya, maka ini adalah salah. Dan ada juga orang yang penting berharap kepada Allah, tidak mau berusaha. Itu namanya kelompok Jabriyah. Mereka yaitu bersandar dengan takdir. Pokoknya takdir saya, kalau saya makan kan ada orang yang ngasih dia. Ya. Kalau takdirnya Allah menjadikan saya ini orang yang punya istri, insya Allah kan datang sendiri. Jadi mereka berlebih-lebihan percayanya dengan takdir sehingga menolak adanya usaha. Tapi qadariyah berlebih-lebihan optimis dia dengan berusaha sehingga tidak percaya adanya takdir, sehingga dia tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli sunnah dua-duanya dipercayai. Kita harus berusaha karena Allah menyuruh kita untuk berusaha. Menyuruh kita untuk sholat, menyuruh kita untuk siang, menyuruh kita untuk menuntut ilmu, menyuruh kita untuk zakat dan seterusnya dalam rangka menuju surganya. Dan melarang kita berbuat jahat. Maka kita hendaknya memohon kepada Allah Ta'ala, kemudian juga berusaha yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diridai oleh Allah Ta'ala. Walakin at-taufiq wa wad'ul barakati minallahi azza wa jalla. Tetapi orang itu mendapatkan hidayah dan mendapatkan barokah. Barokah itu maknanya kebaikan yang banyak, itu datangnya dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak semuanya orang yang berkeringat kerja mesti mendapatkan hasil yang banyak. Ya. Mengapa? Karena hasil itu di tangan Allah. Dan ini bantahan kepada kelompok Qadariyah mengatakan bahwasanya manusia ini adalah penentu. Salah. Manusia itu bukan menentu, manusia itu berusaha. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Kalau manusia itu menentukan, mestinya positif dia. Apa yang digambarkan besok akan dapat sekian, yaitu labanya dia akan mendapatkan sekian. Tapi ternyata banyak melesetnya.
Jika manusia itu penentu, bukan Allah yang menentukan, mestinya orang yang menikah, yang dia kumpul dengan istrinya, menginginkan anak yang ganteng atau yang cantik, yang sehat, tapi ternyata pula ada anak yang sakit dan juga anak yang cacat. Ini menunjukkan bahwa manusia tidaklah memiliki kemampuan dengan usahanya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya keterangan dari Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah. Al-mas'alatul ula anna tahawwal al-mar'i 'ala al-ma'siyati ila at-ta'ati wal quwwati 'ala at-ta'ati la yakunu illa bi taufiqillah. Dengan dasar ayat wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surat Hud ayat nomor 88. Katanya Syekh Al-Syekh hafizahullah, sesungguhnya manusia itu berbalik yang asalnya maksiat menuju kepada taat, dan menjadi kuat taatnya dia, menjadi kuat menuntut ilmu, menjadi kuat sholatnya, melaksanakan yang wajib maupun melaksanakan yang sunnah, tidak mungkin kecuali dengan taufiqullah. Taufik maknanya hidayah, maknanya pemberian dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu disebutkan di dalam surat Hud ayat nomor 88, wa ma taufiqi illa billah. Tidak mungkin kami ini mendapatkan petunjuk kecuali dengan kehendak atau petunjuknya Allah. Alaihi, kepada Allah, tawakkaltu, aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah lah saya ini kembali. Ya, ini perlu dipahami bahwasanya para anbiya yaitu memberitahu kepada kita semuanya, wa ma taufiqi illa billah. Tidak mungkin kami ini mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan hidayah Allah. Oleh karena itu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepada Allah kita bertawakal dan kita kembali. Selanjutnya, wa taufiqu wal khudlanu muttasilani bil qadari ittisalan wasiqan. Orang itu mendapatkan petunjuk atau orang itu mendapatkan kehinaan, ya, semata-mata itu bersambung dengan takdir Allah Ta'ala dengan penyambungan yang kuat. Jadi orang itu lemah, orang itu kuat mendapatkan hidayah, dia tersesat adalah takdir ketentuan dari Allah. Wali ajli dzalika fassarat kullu firqatin min al-firaqid dhalati at-tawfiq wal khudlana bima 'indaha min al-i'tiqadi fil qadari. Oleh karena inilah banyak kelompok-kelompok yang tersesat menafsirkan yaitu at-taufiq, kemuliaan dari Allah Ta'ala, hidayah dari Allah Ta'ala, wal khudlan, dan kehinaan ini sebagai berikut. Fal mu'tazilah wal qadariyah yufassiruna at-taufiqa bima yuwafiqu aqidatahum. Maka kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah menafsirkan taufik itu sesuai dengan iktikadnya orang masing-masing. Maka ini salah. Ini menunjukkan bahwasanya manusia memiliki kekuatan yang lebih daripada kekuatan Allah. Tentunya ini tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Jadi menurut Mu'tazilah, hidayah dan tidak ini datanya dari keyakinannya manusia masing-masing. Fal Jabriyah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah wa man sabahum yufassiruna at-tawfiq wal khudlana bima yunasibu aqidatahum. Ya. Maka kelompok Jabriyah yang berlebih-lebihan beriman dengan takdir sehingga menolak usaha, dan kelompok Asy'ariyah yang ada kemiripannya dengan kelompok Qadariyah, demikian juga Maturidiyah dan semisalnya, mereka menafsirkan taufik, hidayah, dan juga menafsirkan kehinaan ini sebab yaitu sesuai dengan akidah mereka, sesuai dengan yang diyakini oleh mereka. Maka ini salah. Yang benar, wa ahlus sunnah yufassirunahu bima yuwafiqu ma dalla alaihi al-Qur'anu was sunnah. Adapun ahli sunnah wal jamaah menafsirkan taufik ini, ya, dan menafsirkan kehinaan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini supaya kita memahaminya. Kemudian juga masalah yang nomor 2 yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah. Makna taufik wal khadalan inda ahli sunnah. At-taufiq alladhi dzakarahu huwa wala tahawula li ahadin an maksiatillahi illa bima'unatillah. Adapun makna hidayah di sini sebagaimana yang difahami oleh ahli sunnah, makna hidayah itu artinya tidak ada daya dan kekuatan orang itu untuk pindah dari maksiat, ya. Tidak ada daya dan kekuatan manusia itu untuk pindah dari maksiat menuju kepada taat kecuali dengan bantuan Allah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Itu namanya at-taufiq, hidayah. Oh, orang itu dapat hidayah, ya. Orang itu mendapatkan petunjuk, dia maknanya dia pindah dari kemaksiatan menuju taat, semata-mata itu pemberian dari Allah Ta'ala. Seandainya Allah tidak memberi maka tidak bisa. Oleh karena itu tidak semuanya orang tua punya anak yang berkeras hati orang tua ini. Bagaimana anaknya untuk mendapatkan petunjuk tapi tidak mendapatkan petunjuk seperti anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ini apa? Karena semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkeinginan keras untuk bagaimana pamannya Abu Thalib ini bisa masuk Islam, tetapi karena Allah tidak menolongnya maka pamannya tetap tidak bisa masuk Islam. Tetapi ada lagi ketika Rasulullah SAW melihat orang Yahudi yang itu sempat kepelayannya dan dia sakit keras, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Masuklah Islam, kamu akan selamat." Maka orang ini melihat ayahnya, lalu ayahnya mengatakan, "Ta'atilah Abul Qasim itu." Maka tidak lama karena Allah memberi petunjuk orang Yahudi ini sehingga orang Yahudi ini masuk Islam. Dan inilah hikmah untuk para dai, para khatib, supaya kita tidak cemas apabila kita berdakwah kemudian banyak orang yang tidak mau menerima bahkan menolaknya. Demikian juga supaya para khatib dan para dai tidak merasa bangga diri dengan keberhasilan dakwanya, karena keberhasilan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ya, walihada fa innal 'abdal mu'mina yara annahu la syai'a min at-ta'ati hassalaha illa wallahu azza wa jalla waffaqahu ilaiha, yani manahahu i'anatan ala tahsiliha wa adamil istislami lin nafsi wal syaitani. Oleh karena itu seorang hamba yang beriman hendaknya dia melihat tidak mungkin orang itu akan bisa taat kepada Allah melainkan dia memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah memberi pertolongan dia supaya dia ini tidak diganggu oleh hawa nafsunya dan tidak diganggu oleh syaitan. Kemudian dijelaskan lagi di sini, wa taufiqu fihi makna al-hidayah wal i'anatu al-khassatu, wal i'anatu atau wal i'anatil khassati. Sedangkan taufik ini maknanya adalah petunjuk. Ya, taufik itu adalah maknanya petunjuk dan mendapatkan pertolongan secara khusus. Kemudian berikutnya Abu Ja'far at-Tahawi berkata, wa kullu syai'in yajri bi masyiatillah ta'ala. Segala sesuatu ini berlangsung dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa ilmihi, dan berlangsung dengan ilmunya. Wa qadaihi, dan juga ketentuannya. Wa qadarihi, dan juga takdirnya. Ghalabat masyiatuhul masyiati kulliha, maka mengalahkan kehendak Allah ini atas semua kehendak makhluknya. Wa ghalaba qada'uhu al-khiyala kullaha, dan mengalahkan semua ketentuan Allah itu atas kekuatan makhluknya yang ada. Kemudian lagi maknanya segala sesuatu, katanya Al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, segala sesuatu maknanya yang dilakukan oleh makhluk ini itu berlangsung, berjalan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sampai mata kita berkedip,
sampai orang itu dia mengigau, sampai orang itu berbuat apapun, itu semuanya Allah yang menghendaki. Maknanya Allah yang menghendaki untuk wujudnya. Dan Allah mengetahui sebelum wujudnya manusia itu. Dan Allah yang menentukannya, dan Allah juga yang menciptakannya. Maka kehendak Allah Ta'ala mengalahkan semua kehendak makhluknya. Dengan satu contoh. Baik, ada orang yang sifatnya biasanya, kalau ada orang yang ingin dia mengadakan walimah, maka dia datang kepada pawang hujan, atau orang yang bisa menolak hujan, ya kan? Baik, maka itu adalah kedustaan dan kebohongan. Kalau bisa menolak hujan kan berarti bisa mendatangkan hujan, ya. Menolak berarti bisa mendatangkan. Maka orang-orang yang mengaku demikian perlu didatangi dan diajak bicara. Katanya bisa menolak hujan. Kalau dia menjawab, ya sekarang turunkan hujan, sekarang dalam keadaan tidak hujan. Yang nomor dua, kalau hujan deras, katakan kepada dia, coba ini ya apa itu, tolak dia dengan niat kita bukan minta kepada dia, tetapi untuk menjajaki, yaitu kebodohan dia, dan untuk melecehkan pula, melemahkan pula, yaitu kebohongan dia. Boleh, ya. Seandainya pawang-pawang itu bisa menolak hujan, tentunya Surabaya tidak banjir, karena pawangnya banyak kan. Orang-orang yang mengaku dia bisa menolak hujan banyak sekali. Tapi nyatanya kalau hujan pun rumahnya juga harus kehujanan. Lihat rumahnya orang paranormal yang kehujanan, dia kalau udah banjir juga harus ikut banjir, tidak selamat sendiri. Dan itu menunjukkan kebohongan mereka untuk mencari harta yang haram dari orang-orang yang dibodohinya, ya. Oleh karena itu kita tawakal kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala. Jika kita pas mengadakan walimah ke hujan, alhamdulillah hujan rahmat, ya. Alhamdulillah hujan rahmat. Jika tidak hujan pun juga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena itu memang semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keterangan ini dijelaskan oleh pensyarahnya, yaitu Syekh Fauzan, la yaqau fi mulkihi syai'un illa bi ilmihi wa taqdirihi. Artinya tidak mungkin orang itu akan memiliki sesuatu, baik itu memiliki ilmu, memiliki amal soleh, memiliki harta yang lainnya, melainkan dengan ilmu Allah dan ketentuannya, ya. Dengan dasar ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidak mereka itu berkehendak kecuali apabila Allah yang menghendaki, yaitu Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan semua alam semesta. Jadi kita punya kehendak, tapi Allah juga punya kehendak. Tapi kehendak kita itu dibawa atas kehendak Allah. Jadi kehendak Allah di atas, maka kehendak kita jika dikehendaki oleh Allah berlanjut. Kalau kehendak kita tidak dikehendaki oleh Allah, ya tidak berlanjut, ya. Bukankah orang ingin kaya itu kehendak manusia? Bukankah orang itu ingin tidur itu kehendak manusia? Tapi Allah menghendaki tidur dia. Kalau Allah tidak menghendaki tidur, ya tidak tidur, ya. Bukankah orang itu sakit ingin dia sehat? Itu kehendak manusia. Siapa manusia yang sakit tidak ingin sehat? Manusia ingin sehat, keluarganya ingin ayahnya sehat, istrinya ingin suaminya sehat. Itu ingin kehendak. Tapi apabila Allah tidak menghendaki, ya tidak sehat, ya. Tetapi apabila Allah menghendaki, maka dia sehat. Ini menunjukkan kehendak Allah tidak bisa dikalahkan oleh kehendak makhluknya. Sebaliknya kehendak Allah mengalahkan kehendak makhluknya. Itulah makna yang disampaikan oleh Ibnu Abil yang disampaikan oleh Abu Ja'far At-Tahawi, ghalabat masyiatuhu al-masyiati kulliha. Maka kehendak Allah mengalahkan semua kehendak makhluknya. Fahuwa qada'u, fahuwa ma qada'u wa qadaruhu. Dan inilah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah ditakdirnya, wa katabahu fil lauhil mahfuz, dan ditulisnya oleh Allah taala di lauh mahfuz. Inilah ya ikhwan yang dapat disampaikan
berkenaan dengan makna la haula wala quwata illa billah, dan hendaknya kita memohon kepada Allah Ta'ala baik ketika kita ingin menjauhi maksiat, demikian juga ketika ingin mau taat kepada Allah. Maka dengan berlanjutnya kita bersambung terus kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menolong dan mengabulkan permintaan kita semuanya yang baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.